Rosti Simanjuntak selaku ibunda dari Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J memberikan tanggapannya terkait eksepsi atau nota keberatan dari 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana anaknya. Diketahui 4 terdakwa yang mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Rosti heran mengapa keempat terdakwa itu justru keberatan dengan segala tuntutan jaksa dan hakim. Rosti menegaskan bahwa keempat terdakwa tersebut seharusnya sudah tahu apa yang mereka perbuat kepada Brigadir J, yakni dengan tega membunuh dan merampas nyawa dari Brigadir J. Rosti kemudian mempertanyakan mengapa sekarang setelah apa yang keempat terdakwa perbuat para terdakwa justru merasa keberatan dengan tuntutan jaksa. Padahal menurut Rosti seharusnya keempat terdakwa bisa menerima tuntutan jaksa bukan malah berdalih atas segala tuntutan tersebut. Diketahui sebelumnya sidang lanjutan terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Untuk sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati agendanya adalah tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan dalam sidang sebelumnya. Sementara agenda untuk sidang Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf adalah pembacaan eksepsi atas dakwaan JPU. Jaksa Penuntut Umum, JPU, merespon eksepsi atau nota keberatan yang diajukan penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dengan pendalaman terhadap uraian nota keberatan tersebut, JPU tegas menolak seluruh dalil eksepsi penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. JPU kemudian meminta majelis hakim menolak eksepsi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan demikian JPU minta majelis hakim menerima seluruh dakwaan. Untuk Ferdi Sambo, jaksa menyatakan pemeriksaan tetap harus dilanjutkan. Time sama dengan 0.4s lebih besar dari seperti Ferdi Sambo. JPU juga meminta majelis hakim menolak eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum Putri Chandrawati. Selain itu, jaksa meminta majelis hakim menerima surat dakwaan karena telah memenuhi unsur formil dan material. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tetap berada di tahanan. Diberitakan tribunnews.com sebelumnya, JPU juga meminta agar Ferdi Sambo tetap ditahan. Mengenai Putri Chandrawati, JPU menyatakan pemeriksaan istri Ferdi Sambo itu tetap dilanjutkan. Hal ini berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara, PDM 246, JKTSL, 10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022. Sebagai informasi, sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah digelar pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sidang pada Senin lalu mengagendakan pembacaan dakwaan untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pada hari yang sama, juga digelar sidang Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang kedua Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf digelar pada Kamis ini. Dalam berkas dakwaan, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai JPU mengabaikan keterangan psikologi forensik tentang kondisi mental Putri atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.